Sahabat inspiratifku, berjumpa kembali di Safir Channel yang keren beken inspiratif ini bersama saya Firman Hussein. Kemenangan Trump atas Kamala Harris, mampukah Amerika di bawah kepemimpinan Trump menciptakan kedamaian dunia, mengendalikan Zionis Israel dengan menghentikan perang di Palestina, dan membuka dialog dengan Rusia untuk menghentikan perang di Ukraina? Ayo kita ikuti uraiannya berikut ini. Jika Donald Trump memenangkan pemilu atas Kamala Harris, narasi yang berpotensi terbentuk tentang kepemimpinannya di masa depan dalam konteks global akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri yang telah dikenal di masa kepemimpinannya sebelumnya. Beberapa analisis skenario bisa kita bayangkan, terutama dalam konteks perdamaian dunia, khususnya terkait konflik di Timur Tengah seperti Palestina-Israel dan ketegangan lainnya. 1. Pendekatan Trump terhadap konflik Palestina-Israel. Trump sebelumnya mendukung kebijakan Deal of the Century atau kesepakatan abad ini, yang memihak Israel dalam banyak aspek. Jika Trump kembali memimpin, kemungkinan besar ia akan melanjutkan pendekatan serupa, yang lebih menekankan pada aliansi strategis dengan Israel dan kurang memberi perhatian pada tuntutan politik dari Palestina. Ini bisa berarti bahwa ketegangan di kawasan ini mungkin tidak akan mereda, bahkan berpotensi meningkat jika tidak ada upaya nyata untuk mengakomodasi aspirasi kedua belah pihak. 2. Aliansi dengan negara-negara Arab. Kebijakan Trump mungkin akan kembali menekankan aliansi ekonomi dan militer dengan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, UEA, dan Mesir. Pendekatan ini bisa bertujuan menyeimbangkan kekuatan Iran yang masih dianggap sebagai ancaman oleh beberapa negara Arab dan Israel. Kemitraan seperti ini bisa menciptakan stabilitas regional yang dipaksakan, namun risiko konflik tetap ada, terutama jika ada konfrontasi dengan Iran. 3. Pengaruh Trump dalam perdamaian dunia dan konflik Timur Tengah. Trump selama masa kepemimpinan sebelumnya lebih memilih pendekatan transaksional. Jika pola ini dilanjutkan, potensi untuk mendorong perdamaian global bisa terbatas pada kepentingan jangka pendek. Alih-alih menyelesaikan konflik, Trump mungkin akan fokus pada strategi yang lebih menguntungkan Amerika secara ekonomi, bahkan jika itu berarti mengabaikan aspek stabilitas jangka panjang di Timur Tengah. 4. Prospek hubungan diplomasi multilateral. Kepemimpinan Trump yang cenderung skeptis terhadap organisasi multilateral, seperti PBB, kemungkinan akan mempengaruhi pendekatan Amerika dalam diplomasi Timur Tengah. Ketimbang bergantung pada organisasi internasional untuk mengatasi konflik, Trump mungkin akan lebih mendorong kesepakatan bilateral. 5. Dampak global, implikasi bagi kawasan lain. Kebijakan Trump yang prokapitalisme dan cenderung mengabaikan isu-isu lingkungan juga dapat memperburuk ketegangan global di kawasan-kawasan rentan. Penarikan Amerika dari perjanjian-perjanjian multilateral juga bisa melemahkan kepercayaan terhadap peran AS sebagai mediator global, yang bisa berdampak pada stabilitas di berbagai kawasan, tidak hanya di Timur Tengah. Kesimpulannya, kemenangan Trump bisa berdampak besar pada konflik dan perdamaian di Timur Tengah. Alih-alih fokus pada solusi jangka panjang, ia mungkin akan mempertahankan pendekatan pragmatis yang menguntungkan AS. Namun, dampaknya pada perdamaian dunia masih tergantung pada bagaimana komunitas internasional merespons pendekatan unilateralnya, terutama dalam konflik sensitif seperti Palestina-Israel. Bagaimana uraian selanjutnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Jika Donald Trump kembali berkuasa, pendekatannya terhadap konflik Ukraina kemungkinan besar akan mencerminkan pandangannya tentang kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan terfokus pada kepentingan ekonomi Amerika. Berikut adalah beberapa kemungkinan sikap yang mungkin diambil Trump dalam menangani konflik perang di Ukraina. 1. Pendekatan America First dan penekanan pada penghematan.
Trump dikenal dengan prinsip America First yang mengutamakan kepentingan Amerika. Jika kembali menjabat, ia kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana besar-besaran untuk membantu Ukraina, terutama dalam konteks bantuan militer. Dia pernah menyatakan bahwa bantuan untuk Ukraina seharusnya tidak membebani AS secara ekonomi dan bahkan mengkritik pemerintahan Biden karena pengeluaran yang tinggi untuk konflik tersebut. 2. Upaya untuk negosiasi langsung. Trump sebelumnya menyatakan bahwa dia bisa menyelesaikan konflik Ukraina-Rusia dalam 24 jam dengan mengundang kedua pemimpin untuk bernegosiasi langsung. Jika kembali memimpin, dia mungkin akan mencoba pendekatan diplomasi langsung ini, berusaha membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sambil menjaga agar AS tetap sebagai pihak yang netral. Namun, pendekatan ini mungkin akan lebih menguntungkan Rusia, mengingat sejarah kedekatannya dengan Presiden Vladimir Putin. 3. Tekanan terhadap sekutu NATO. Trump juga dikenal mengkritik NATO dan meminta sekutu-sekutu Eropa untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan pertahanan regional. Dalam konteks Ukraina, dia mungkin akan meminta negara-negara Eropa untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam mendukung Ukraina, baik dalam hal keuangan maupun militer, sementara AS tetap terlibat secara minimal. 4. Mendukung upaya perdamaian yang cepat, meski harus ada kompromi terhadap Ukraina. Mengingat pendekatan Trump yang berfokus pada hasil cepat, dia mungkin akan mendukung upaya perdamaian yang memungkinkan kompromi wilayah, yang berpotensi memberi keuntungan bagi Rusia. Trump kemungkinan akan menekankan pentingnya perdamaian segera demi stabilitas ekonomi global. Walaupun itu mungkin melibatkan Ukraina harus menyerahkan sebagian wilayah yang sudah diokupasi Rusia. 5. Pengurangan tekanan terhadap Rusia. Trump memiliki pandangan yang kurang konfrontatif terhadap Rusia dibandingkan dengan para pemimpin AS lainnya. Di bawah kepemimpinan Trump, sanksi atau tekanan terhadap Rusia mungkin akan berkurang atau dicabut, dengan alasan bahwa pendekatan konfrontatif hanya akan memperburuk hubungan AS-Rusia tanpa memberikan keuntungan yang signifikan bagi AS. Ini mungkin akan mengurangi eskalasi, tetapi bisa melemahkan posisi Ukraina dalam perang. 6. Imbas pada peta politik global. Jika Trump lebih mengedepankan diplomasi langsung dan mengurangi keterlibatan AS dalam konflik ini, bisa jadi pengaruh AS terhadap Eropa Timur dan negara-negara NATO akan menurun. Negara-negara Eropa mungkin perlu lebih mandiri atau bergantung pada sesama sekutu Eropa, sementara Rusia bisa lebih memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Ini bisa mempengaruhi stabilitas jangka panjang Eropa Timur. Secara keseluruhan, jika Trump menangani konflik Ukraina, besar kemungkinan ia akan mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dan ekonomis, menghindari komitmen jangka panjang serta mengupayakan penyelesaian cepat yang mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan Ukraina. Pandangan dan pendekatan Trump yang lebih lunak terhadap Rusia mungkin akan mempercepat jalan menuju negosiasi. Tetapi solusi yang dihasilkan bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sekutu tradisional AS di Eropa. Ayo kita simak kembali kelanjutan uraiannya bersama-sama berikut ini. Trump kembali menjadi presiden, kemampuannya untuk memadamkan berbagai konflik, seperti di Ukraina, Palestina-Israel, Yaman, Lebanon, dan ketegangan dengan Iran, akan sangat bergantung pada pendekatan kebijakan luar negeri yang ia pilih. Trump cenderung pragmatis, berfokus pada hasil yang cepat dan manfaat langsung bagi Amerika Serikat. Berikut analisis mengenai bagaimana kebijakan Trump mungkin memengaruhi konflik-konflik tersebut. 1. Konflik di Ukraina. Trump mungkin akan mendorong solusi negosiasi cepat untuk konflik Ukraina, yang bisa melibatkan kompromi wilayah atau perjanjian damai yang lebih menguntungkan Rusia. Pendekatannya bisa membuat ketegangan mereda, tetapi hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan Ukraina atau Eropa.
Pendekatan ini akan lebih mengutamakan stabilitas langsung, bahkan jika itu berarti Ukraina perlu mengalah pada tuntutan tertentu dari Rusia. 2. Konflik Palestina-Israel. Trump telah mendukung Israel secara penuh selama masa kepresidenannya, termasuk memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem, yang dianggap banyak pihak sebagai langkah yang menguntungkan Israel. Jika kembali berkuasa, Trump mungkin akan terus mendukung Israel dalam konflik dengan Palestina. Dia bisa memperkuat perjanjian Abraham Accords dengan negara-negara Arab, tetapi ini mungkin tidak cukup untuk menciptakan perdamaian yang nyata antara Israel dan Palestina. Pendekatannya cenderung berpihak pada Israel, yang dapat memperburuk ketegangan dengan Palestina dan kelompok seperti Hamas. 3. Ketegangan Israel-Lebanon. Konflik antara Israel dan kelompok-kelompok di Lebanon, seperti Hizbullah, berakar dalam persaingan kekuasaan regional, terutama karena keterlibatan Iran. Trump cenderung lebih memihak Israel dan bisa memberikan dukungan yang lebih besar bagi pertahanan Israel. Pendekatan ini kemungkinan tidak akan mengakhiri ketegangan, tetapi dapat memperkuat posisi Israel untuk mempertahankan perbatasannya. 4. Perang Saudara di Yaman. Trump memiliki hubungan baik dengan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan UEA, yang terlibat langsung dalam perang di Yaman melawan Houthi yang didukung Iran. Ia mungkin akan mendukung koalisi Arab secara lebih tegas. Namun, perdamaian di Yaman membutuhkan diplomasi yang lebih netral untuk menciptakan konsensus, dan pendekatan Trump yang memihak Arab Saudi dapat mempersulit tercapainya solusi damai yang berkelanjutan. 5. Hubungan dengan Iran. Pendekatan Trump yang keras terhadap Iran, termasuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, menciptakan ketegangan yang tinggi selama masa kepresidenannya. Jika terpilih kembali, kemungkinan dia akan menerapkan kembali tekanan maksimum terhadap Iran melalui sanksi ekonomi dan politik. Ini mungkin bisa mengekang pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah, tetapi kemungkinan juga memperburuk ketegangan dan meningkatkan risiko konflik terbuka. 6. Dampak umum terhadap perdamaian regional. Pendekatan Trump yang cenderung berpihak dan berorientasi pada kekuatan lebih mungkin untuk menstabilkan kawasan melalui paksaan, tetapi bukan melalui solusi damai yang berkelanjutan. Meskipun mungkin ada beberapa stabilitas jangka pendek di beberapa wilayah, risiko ketegangan yang mendasarinya tetap ada, terutama jika pendekatan diplomasi yang lebih netral tidak diterapkan. Singkatnya, Trump bisa membawa stabilitas sementara di beberapa area, namun kemungkinan besar pendekatannya akan memperpanjang konflik di Timur Tengah, terutama jika kebijakannya berpihak pada sekutu-sekutu tertentu dan menekan negara-negara yang dianggap musuh, seperti Iran. Demikian penyajian yang dapat saya sajikan kali ini. Semoga bermanfaat, menambah literasi kehidupan kita yang lebih mencerahkan. Dan terus ikuti pengupasan tuntasnya di video selanjutnya di Safir Channel Inspiratif Keren Beken ini. Saya Firman Hussein undur diri, dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.